Saya akan katakan dengan jelas, bukan kayak lagu. Saya katakan dengan indah, itu nggak ada di kamus saya. Saya akan bilang seperti ini: jangan memutihkan kulit wajah atau mencerahkan kulit wajah pada saat kulit kamu kusam. Oke, jelas ya? Jelas nggak? Banyak dari kamu yang pasti masih kulitnya kusam, ngeyel, ngotot, pengen memutihkan atau mencerahkan kulit wajah. Jangan, hasilnya percuma. Oke, itu kayak gimana ya? Kulitnya tuh kayak marah, malah makin ngamuk, malah apa-apaan. Gue kan butuhnya hidrasi kulit, gue kan butuhnya kulit yang lebih bersih dan sehat dulu. Kok lo mau mutihin atau ngubah keadaan kulit? Nanti dia tambah ngamuk, coy. Ingat itu ya, ingat, kayak di iklan, ingat. Warna kulit wajah yang terbaik adalah warna kulit wajah asli kamu. Mau itu warnanya coklat, kuning langsat, ataupun putih, terserah. Yang penting dia glowing, cerah, lembab, bersih, dan sehat. Itu sudah segala-galanya. Tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Oke, tapi saya tidak menyangkal bahwa dunia itu berwajah ganda. Standarnya ganda gitu loh ya. Kadang-kadang nih, kamu kadang-kadang inget pada masa lalu itu ya, sebelum kamu gosong-gosongan, sering main di lapangan, sering motor-motoran itu ya. Ingat masa lalu kamu waktu masih bandel, mungkin saya tuh pernah lebih putih, Om. Nah, saya ingin kembali ke masa itu, boleh nggak? Atau ada lagi, saya ingin lebih ambisius. Saya memang sebelumnya belum pernah gitu ya, tapi saya pengen lebih dari itu. Nah, itulah yang kamu harus lebih berhati-hati. Oke, saya dalam video ini akan membagi pada cara yang menggunakan zatnya level lembut, level juga sedang, dan juga level haram. Kenapa saya bilang haram? Ya karena memang bukan pada ranahnya kamu masuk ke sana dengan menggunakan produk over counter. Oke? Jadi saya jelaskan kepada kamu. Kita langsung mulai saja dari level yang lembut. Baiklah, kita akan mulai dari yang paling lembut dulu. Yang paling lembut apa sih, Om? Bagi saya adalah niacinamide dan juga vitamin C. Loh, Om, apakah selembut itu? Kan ada juga efek sampingnya. Betul, kamu betul. Makanya saya sudah bilang di awal, saya akan ceritakan dari pengalaman pribadi saya memakai skincare itu bagaimana. Iya, bagaimana rasanya, dampaknya, kebanyakan tekstur mereka itu. Dan saya akan ceritakan dari mulai mereknya, rasanya, dan juga hasilnya. Baik, selanjutnya adalah produk yang menggunakan zat niacinamide. Ini adalah produk andalan saya dalam mencerahkan kulit wajah. Ini adalah zat sejuta umat. Iya, banyak banget skincare yang pakai zat ini. Dan kategorinya lembut lagi. Makanya siapa yang nggak suka. Tapi walaupun saya bilang kayak begitu, banyak aja, ada aja gitu ya, orang yang alergi. Iya, kamu nggak salah dengar, alergi dengan niacinamide. Malah dia iritasi kalau pakai zat ini, bengkak ataupun kemerahan. Itu ada aja. Kamu jangan berkecil hati. Kamu masih bisa pakai zat lain yang cocok buat kamu. Oke, saya akan langsung kepada produknya. Memang tinggal kamu pilih. Kamu perlunya selain untuk mencerahkan atau memutihkan kulit pada wajah, apakah kamu juga butuh yang anti-aging? Kalau yang anti-aging saya sudah sering pakai yang oleh Regenerate Serum ini. Nah, saya juga suka mendengar komentar dari teman-teman kamu ya. Itu kalau misalnya dia pakai, Om, kok malah jadi jerawatan atau malah jadi kusam gitu ya. Kamu juga jangan salah. Ini sifat niacinamide memang dia indah-indah gitu ya. Dia bisa mencerahkan kulit pada wajah, mengontrol produksi sebum, dia juga bisa melembabkan wajah. Tapi pada kenyataannya, kadang-kadang saya sebelum pakai si serum ini, sebelumnya saya suka dulu pakai masker yang benar-benar sifatnya plumping itu, menghidrasi wajah. Bikin wajah saya tuh kayak lembab, enak banget, baru saya pakaikan ini. Nah, itu juga baru nyaman. Nah, yang saya sering
lakukan adalah dalam menggunakan yang zat ada niacinamide-nya ini, misalnya oleh Regenerate Serum, itu setelahnya saya pakai moisturizer murni. Jadi saya nggak pakai apa-apa lagi yang bisa melindungi dia bekerja sepanjang malam. Nah, kalau gimana Om? Kalau misalnya saya kan belum 30, saya masih muda gitu loh. Saya memang butuh niacinamide. Ya udah, tinggal kamu pilih skincare yang ada niacinamide-nya tapi tidak ada kandungan anti-aging-nya. Misalnya kamu bisa pilih yang dari Ordinary niacinamide 10%, 10% gitu ya. Dia kan tidak sekompleks yang tidak sekompleks yang oleh Regenerate Serum ini gitu loh ya. Kalau yang ini kan benar-benar lebih dia membuat muka lebih kenyal dan juga mencerahkan pada wajah, tapi dia tidak fokus ke anti-aging gitu ya. Sebentar, saya napas dulu. Iya. Tapi kekurangannya pada produk yang Ordinary Niacinamide ini, dia kekurangannya teksturnya lebih pekat. Nah, usahakan nanti begitu kamu pakai moisturizernya yang lebih tipis. Jadi walaupun dia melembabkan semalamnya, usahakan tidak terlalu pekat dan bikin kulit lebih berminyak. Nah, gimana pengalamannya kalau misalnya saya pakai niacinamide tapi di serumnya tapi tidak pakai moisturizer murni? Biasanya ya pagi-paginya gitu malah jadi nggak cerah. Malah jadi kayak biasa aja gitu. Malah kadang-kadang di area T-zone tambah berminyak gitu loh. Itu sih pengalaman saya. Tapi begitu kamu timpa moisturizer murni, dia bekerja dengan baik semalaman. Wah, itu cerahnya bisa benar-benar bikin kinclong lah ya. Itulah zat yang banyak diandalkan orang-orang. Jadi saya memang agak merekomendasikan kamu untuk zat niacinamide ini. Tapi jangan lupa juga, ada juga yang alergi, ada juga gitu ya. Dan tetaplah hidrasi kulit dulu sebelum memakai zat ini. Memang kalau kamu lihat lagi, kandungan vitamin C itu terlihat begitu indah. Dia sebagai antioksidan, dia sebagai zat yang bisa mempercerah kulit pada wajah. Dia juga bisa membuat kulit terlihat lebih kenyal. Pokoknya indah banget, kayak nggak ada yang salah. Tapi kenyataannya saya mau coba skincare dari Korea, dari Indonesia, ataupun luar negeri lainnya. Saya nggak bilang mentang-mentang saya udah nyoba skincare banyak, saya semua zat cocok. Enggak. Untuk vitamin C ini, maafkan saya kurang cocok. Saya udah nyoba. Nah, Om, kenapa nggak cocoknya? Saya merasa banyak sekali tekstur dari skincare yang mengandung vitamin C ini benar-benar bikin kulit gerah. Teksturnya itu kebanyakan pekat. Memang kalau dari mencerahkannya ya, itu biasanya lebih cerah vitamin C ini daripada niacinamide. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Memang, tapi pada kenyataannya kalau misalnya kulit saya jadi lebih berminyak, nanti justru hasil akhirnya bukan tambah cerah, tambah putih, tapi malah tambah bikin yang namanya kusam. Iya, kusam, kadang-kadang juga iritasi, kadang-kadang juga malah tambah banyak komedonya di area T-zone saya. Itulah alasan kenapa saya kurang suka dalam menggunakan kandungan vitamin C. Oke? Itu tidak mudah pada kulit saya. Jadi kamu kalau berpikir, loh Om, ini dari awal aja yang paling lembut kok udah begini amat Om. Jadi saya jadi takut. Iya, makanya saya udah bilang ke kamu resikonya. Nanti saya akan bilang kenapa saya lebih prefer niacinamide, vitamin B3 itu, daripada yang vitamin C ini. Walaupun banyak banget ini digunakan di berbagai produk skincare. Jadi kamu jangan jangan kecil hati kalau kamu tidak cocok pada suatu zat. Bukan salah kamu ya, biarkan aja. Karena kulit kamu memang mungkin lebih baik menggunakan zat aktif lainnya. Oke, itulah inti dari video ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kategori yang sedang. Ya, sedang saja. Aduh, jangan nyanyi. Iya, maafkan saya semangat sekali karena saya membahas salah satu zat aktif favorit saya. Yang pertama adalah alpha arbutin. Iya, jelas. Yang kedua apa Om? Itu kojic acid. Apa Om? Kojisan? Enggak, bukan. Zatnya ya, kojic acid. Iya. Selanjutnya adalah apa? Tranexamic acid. Saya ada pengalaman lucu nih untuk zat ini. Saya ingat produknya soalnya. Ada produk yang mengandung zat itu.
Oke, kita langsung aja yang pertama, Alpha Arbutin. Ini adalah kenangan saya yang termasuk indah. Apalagi waktu itu saya memakai Ordinary Alpha Arbutin. Itu gimana ya? Rasanya tidak terlalu pekat, terus enak gitu ya. Di kulit wajahnya tidak lengket. Dan besok paginya setelah ditimpa moisturizer murni, dia cerahnya tuh apa ya, kinclong gitu ya, kinclong kaca. Itu saya suka banget. Tapi saya akan kembalikan kepada kamu lagi karena tidak semuanya seperti itu. Tergantung pada peraciknya, tergantung pada skincare formulatornya. Bagaimana dia memadukannya. Ini contohnya ada juga nih, kamu pasti tahu dong yang namanya Ultimate Whitening Cream dari Hada Labo. Yang ada Alpha Arbutin dan juga di sini ada kandungan vitamin C-nya juga. Nah, begitu sudah digabung-gabung gitu, kadang-kadang kok teksturnya jadi agak pekat gini, rasanya gerah gitu ya. Muka saya lebih berminyak dan ujung-ujungnya ya cerahnya biasa aja gitu loh ya. Mendingan pakai yang Alpha Arbutin murni. Itu pengalaman pribadi saya aja ya, cocok-cocokan yang namanya produk ya. Jadi memang tergantung. Walaupun zat ini saya rekomendasikan, si Alpha Arbutin ini untuk mencerahkan kulit wajah kamu. Tapi ya balik lagi, lihatlah ke mereknya. Lihatlah ke racikan si ingredients listnya juga. Kalau misalnya digabungkan dengan produk yang kamu belum yang zat aktif kamunya belum tentu cocok, ya bisa aja kamu jadi mundur teratur, bisa aja gitu loh. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas dari zat aktif yang namanya kojic acid. Oke, ini bener-bener biasanya to the point. Biasanya bener-bener untuk produk-produk yang pengen kulit wajah tuh putih gitu, bukan cerah lagi tapi putih. Salah satunya contohnya yaitu memang iya, saya ingin membahas yang namanya Kojisan. Memang yang namanya Kojisan itu saya sih lebih melihat produk ini memang udah tujuannya ya namanya juga dream white gitu ya, memimpikan untuk putih gitu ya. Ya udah nggak basa-basi lagi gitu ya, pengen kulit putih bukan cerah aja gitu, lebih meningkatkan si skin tone itu berapa kali di atas yang kamu saat ini gitu. Dan memang pengalaman saya, kalau untuk zat yang mengandung kojic acid, saya sih pribadi ya belum cocok juga. Saya belum cocok karena memang lebih pekat, lebih gerah, dan saya juga tidak terlalu suka kulit putih saya itu lebih apa ya, putihnya tuh kebanyakan. Gimana saya ngomonginnya ya, bukan putih tembok tapi putihnya kebanyakan. Saya nggak terlalu suka, saya cuma pengen cerah dan warna kulit asli saya apa ya, tetap ada gitu, tetap ada. Kalau saya kulitnya kuning langsat ya tetap kuning langsat tapi cerah. Yang ingin saya dapatkan tuh yang itu. Tapi kalau kebanyakan dari produk yang mengandung kojic acid itu tidak seperti itu. Formulanya biasanya udah benar-benar mengandalkan ya kulitnya tuh hasilnya akan jadi putih banget gitu loh. Itulah yang tidak terlalu saya suka, dan memang saya sih tidak terlalu merekomendasikan ke kamu juga ya. Apalagi untuk kulit yang sensitif dan berminyak itu, untuk zat-zat produk yang ada zat-zat kojic acidnya saya tidak terlalu merekomendasikan. Oke. Baiklah, saya akan preview mengenai tranexamic acid loh Om. Kenapa nggak dijelaskan? Nanti saya bocorin ya. Zat ini tuh banyak banget manfaatnya. Dia bisa mencerahkan kulit wajah, bisa meratakan warna kulit wajah, dia mengurangi noda hitam. Apalagi Om, dia bisa menyembuhkan beberapa penyakit kulit. Wow. Nah, ini yang saya nanti akan bocorkan. Dia itu ya banyak digunakan di skincare mahal. Iya, contohnya seperti Shiseido. Saya nggak tahu gimana ya nyebutinnya, itu namanya terlalu elit. Apalagi SkinCeutical. Apa itu Om? Kamu pernah ingat nggak saya bikin video mengenai Neng Selena Gomez? Iya, dia pakai merek itu, SkinCeutical. Ada juga namanya Skin Medica. Pokoknya yang agak keren-keren gitulah ya namanya. Nanti saya akan bahas dan review produk yang ada kandungan tranexamic acidnya. Oke, jadi ini termasuk yang oke. Jadi kamu tunggu aja ya, saya bahas yang khusus skincare mengenai ini. Oke, kita akan lanjut. Yang terakhir tidak lain dan tidak bukan apa Om, zat yang haram. Ya, hydroquinone. Kenapa Om maksudnya? Iya, haram itu kalau tidak atau tanpa resep dokter,
tanpa di bawah pengawasan dokter. Kamu hanya beli krim racikan tanpa merek, tanpa BPOM dan segala macam lainnya kamu coba. Iya, dia itu banyak banget efek sampingnya. Walaupun dia memutihkan kulitnya, saya udah nggak bilang mencerahkan lagi. Memutihkan kulitnya itu nggak main-main. Itu udah kayak bleaching. Bleaching itu kayak kamu apa sih, pemutih baju ya? Ya itu kayak begitulah. Waduh. Memang semakin efektif, semakin benar-benar cepat memutihkan, itu belum tentu baik bagi kulit kamu ya. Apalagi kamu pakai si zat ini itu dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 6 atau sampai dengan lebih dari 8 bulan. Itu jangan sampai ya. Tolong sayangi kulit kamu, sayangi diri kamu, hindari. Karena yang memang bisa memberikannya itu lebih baik adalah dokter saja. Dia tahu dosisnya berapa, jangka waktunya berapa, dan kegunaannya untuk masalah kamu yang mengatasi apa gitu. Jadi harus lebih spesifik. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.